Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam saat teduh. Biarlah pagi ini kita mau sama-sama puji Tuhan, sama-sama mau dengerin firman Tuhan, supaya kita bisa jadi anak yang lebih kuat lagi di hadapan Tuhan, menjadi anak yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan pagi ini Tuhan, hanya buat Tuhan, hanya buat Tuhan kami naikkan sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Ya Rabba, 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 segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, sampai kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, sampai kemuliaan-Mu kan nyata, sampai kemuliaan-Mu kan nyata, sampai kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, Yesus. Bila ini senantiasa Tuhan menjadi kerinduan kami, untuk kemuliaan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu, terus Engkau beracara lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Dan sebelum kami mulai hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, untuk Engkau nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara untuk firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji
Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi ya di acara renungan pagi hari ini. Gimana kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya saudara. Haleluya saudara. Kalau kita bicara sebetulnya siapa sih orang yang paling beruntung di dunia ini? Tentunya saya bisa katakan kita semua saudara. Kenapa? Ya, karena kita sebenarnya anak-anak Tuhan. Dan satu hal yang sangat Tuhan berikan dalam hidup kita adalah pada saat Tuhan Yesus menjadi korban di atas kayu salib, dan bilur-bilurnya itu yang memberi keselamatan atas kita, yang harusnya kita orang berdosa kita diselamatkan. Terus yang kedua saudara, selain keselamatan oleh bilur-bilur Tuhan, maka semua sakit itu telah ditanggung. Artinya apa saudara? Kesehatan adalah menjadi hak kita. Nah, pada hari ini saya akan bagikan sedikit renungan firman Tuhan, yaitu mengenai rahasia mengalami kesembuhan. Saudara, saat ini masih masa pandemi COVID ya saudara. Tentunya kalau kita lihat di sekitar kita banyak yang terbaring sakit. Bahkan mungkin di antara kita bisa jadi dalam keadaan yang tubuh kurang sehat karena sakit pada saat ini. Tapi saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita senantiasa selalu sehat. Saya akan bacakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik. Satu lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi ini saudara sebagai dasarnya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Bentuk pengorbanan di atas kayu salib bukan sekedar menyelamatkan, tetapi memberikan satu kesembuhan atas tubuh kita. Dan juga bukan hanya tubuh saudara, jiwa dan roh kita pun kalau sakit, Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita. Kalau kita bicara manusia ada 3 unsur tadi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini adalah salah satu kesatuan untuk kita tetap sehat saudara. Sebenarnya rahasianya ada di sini. Kalau kita belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ingat, Tuhan Yesus itu sangat menginginkan kita selalu sehat. Tapi kan kenyataannya saudara, selama ini kenapa faktanya saya sakit? Kenapa faktanya ya saya bahkan belum sembuh? Padahal Tuhan sendiri sudah katakan bahwa bilur-bilurnya di atas kayu salib telah menyembuhkan sakit kita. Nah, sebetulnya bukan janji Tuhan yang salah. Janji Tuhan masih ya dan amin dari dulu sampai sekarang. Dan sekali lagi itu adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik untuk kita. Kalaupun toh izinkan sesuatu itu sakit terjadi, maka Tuhan senantiasa ingin menyembuhkan kita. Jadi ingat saudara, bahwa sakit itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ya, kalau kita pelajari bahwa sesungguhnya sumber sakit itu apa? Yang pertama karena dosa kita mungkin. Terus yang kedua karena iblis. Ya, jadi yang menyebabkan sakit tadi pertama mungkin karena kita berdosa. Kedua adalah karena iblis. Dan ketiga adalah apa? Pola hidup kita yang tidak sehat. Ya. 3 hal ini sebetulnya penyebab utama kenapa sakit. Ya. Dan unsur yang lain yang atas izin Tuhan. Sekali lagi, atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan itu berarti bukan Tuhan yang memberikan sakit, tetapi perkenankan itu terjadi atas kita. Dan pasti apapun yang Tuhan perkenankan itu ada sesuatu hal, rencana Tuhan yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap hidup kita.
Nah, kembali lagi saudara, kita akan belajar bagaimana pada saat kita dalam kondisi sakit seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 7-8 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kemudian Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita bicara ayat yang kedua ini saudara, seringnya kita ngambil di belakangnya saja. Dua orang benar, dia benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi sering melupakan kalimat yang pertama, ya, yaitu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi sebetulnya betul, Tuhan pada saat kita berdoa, Tuhan pasti dengar doa kita dan Tuhan pasti juga menjawab doa kita. Tetapi sebelum kita berdoa, apakah kita sudah membereskan itu tadi? Ya, kita sudah mengaku dosa atau tidak? Ya, karena ayat ini jelas dikatakan, ya, yang pertama justru kita akui dosa kita dan tadi saling mendoakan. Nah, kadang kalau sakit tuh seringnya justru kita minta didoakan gitu kan. Padahal yang benar tadi menurut alat ini justru kita yang harus banyak berdoa, saudara. Kita doakan orang lain, kita ampuni orang lain, kita juga mengampuni, minta ampun sama Tuhan. Ya. Setelah itu kita berdoa, maka doa kita itu sangat luar biasa kuasanya. Kemudian yang kedua, tetap bergembira di dalam Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, ini firman Tuhan adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Ya, sekali lagi, sekalipun Tuhan izinkan kita sakit, percaya pada saat kita berdoa kepada Tuhan, ya, maka Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Artinya apa? Kebutuhan kita sembuh, Tuhan pasti sembuhkan. Nah, itu yang harus kita bangun, iman percaya kita, ya, dengan syarat tadi terus kita bergembira dalam Tuhan, ya. Jadi karena sumber kehidupan itu dari hati kita, saudara, ya, itu adalah benteng yang sangat kuat. Ya, pada saat kita tidak bisa menjaga hati kita dengan kesedihan atau apa, sudah sakit tubuh, sakit hati lagi begitu kan. Nah, itulah yang menjadikan tadi iblis sangat mudah terus mengintimidasi kita dan kita susah untuk bisa sembuh. Ya, jadi sekali lagi, yang kedua, kita terus bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, penuh firman dan Roh Kudus. Amsal 4 ayat 20-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, kita sebagai orang percaya mesti harus haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan Roh Kudus. Ya, biarlah itu menjadi bagian kita untuk kita senantiasa belajar akan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan ini, janji-janji firman Tuhan itu, kalau kita banyak kita baca, kita renungkan dan kita lakukan, maka itu akan dengan mudah keluar dalam hidup kita, walaupun dalam keadaan kita sakit. Ya, itu yang akan menjadikan kekuatan bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu setia. Tuhan Yesus yang ada dalam setiap hidup kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya,
Dia beserta dengan kita dan Dia menyembuhkan kita. Ya. Jadi biarlah firman itu yang terus menjadi pegangan kita. Oleh sebab itu banyaklah baca firman Tuhan, ya, bukan karena diminta harus sehari 10 pasal, bukan. Tapi biarlah itu satu kerinduan hati kita sendiri. Kita ingin lebih banyak mengenal Tuhan lewat firman-firman-Nya. Ya. Jadi itu saudara, 3 hal sebagai rahasia bagaimana untuk kita bisa tetap sehat. Bahkan kalaupun toh kita sakit, kita bisa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Periksa hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hati kita harus tetap bergembira, ya, jangan tawar hati, kecewa, kepahitan, dan penuhlah dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Maka kesembuhan terjadi atas kita. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan berikan atas kami semua pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami, bahkan juga Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami tetap sehat selalu. Walaupun toh saat ini kami dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi atas kami pada saat kami minta kuasa-Mu bekerja atas kami, dan kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang melihat acara YouTube firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati segala kehidupan kami semua dan beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati segala aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih kan juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu atas bangsa kami. Biar Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Joko Widodo, wakilnya, dan seluruh pemerintah yang ada. Bila Tuhan diberi hikmat roh takut akan Engkau memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarkan juga berdoa untuk COVID Corona, biarlah stop penyebarannya atas bangsa kami. Dan biarlah Tuhan vaksinasi juga bisa berjalan lebih cepat. Tuhan memberkati yang sakit juga, bahkan terjadi kesembuhan massal atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.